Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Khairah dengan NIM 201103518. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau soal-soal dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pertama-tama, secara umum literasi memiliki arti sebagai seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga literasi ini tidak bisa dilepaskan dalam hubungan dengan kemampuan berbahasa. Dan untuk literasi informasi sendiri ini memiliki arti sebagai sebuah kemampuan untuk mengenali kapan informasi ini dibutuhkan, menemukan, mengevaluasi, dan menggunakannya secara efektif untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan dari informasi itu sendiri. Jadi, mengenai soal nomor 1, apakah literasi informasi harus menggunakan teknologi TIK? Jadi, menurut saya dapat dikatakan bahwa dalam literasi informasi tidak harus dengan menggunakan teknologi TIK. Tetapi untuk memahami dan menggunakan teknologi TIK ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan kita sebagai makhluk hidup terhadap literasi informasi di era yang digital ini. Di dalam era digital ini, dunia pekerjaan terus makin dipengaruhi oleh TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Terdapat beberapa keterampilan dan kompetensi yang mesti dikuasai. Adapun contoh-contoh keterampilan yang mesti dikuasai di dalam era digital saat ini yaitu yang pertama, kemampuan untuk menguasai dan menggunakan aplikasi-aplikasi perkantoran seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Google Workspace, yang dimana aplikasi-aplikasi ini sangat penting untuk keterampilan kita untuk menjadi dasar dari keterampilan atau kemampuan-kemampuan kita dalam menggunakan aplikasi-aplikasi perkantoran. Yang kedua, ada pemrograman, yang dimana keterampilan dalam pemrograman ini termasuk seperti bahasa Python dan Java. Hal ini atau keterampilan ini diperlukan untuk mengembangkan aplikasi dan sistem yang efisien, yang dimana pemrograman ini mungkin otomatisasi tugas dan pengembangan solusi teknologi yang inovatif. Yang ketiga, ada kemampuan dalam menganalisis data, di mana kemampuan ini itu untuk melakukan analisis data melalui teknik-teknik statistik dan algoritma yang sangat berharga. Data analistik ini dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang lebih akurat di dalamnya. Yang keempat, ada kemampuan dalam manajemen proyek IT, di mana kemampuan ini itu lebih untuk kemampuan merencanakan, mengorganisir, dan mengawasi proyek-proyek IT agar selesai tepat waktu dan sesuai dengan anggaran-anggaran yang telah direncanakan. Yang terakhir, ada desain web, di mana kemampuan ini itu sebuah kemampuan dalam merancang dan mengembangkan situs web dengan menggunakan bahasa pemrograman web yang sangat dibutuhkan pada era digital atau era saat ini. Desain web yang baik tidak hanya menarik tapi juga fungsional karena akan mendukung tujuan dari bisnis atau perusahaan itu sendiri. Dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word dan sebagainya dalam membantu kegiatan kita sehari-hari atau pekerjaan kita sehari-hari, tentu saja itu akan memberikan kita kemudahan karena di dalam aplikasi-aplikasi tersebut memiliki fitur-fitur yang akan memberikan kemudahan untuk kita sendiri, seperti contohnya ada template, autocorrect, spell check, grammar check, dan mail merge yang dimana fitur-fitur tersebut akan membantu kita untuk mempercepat pembuatan dokumen, pengeditan, juga penyampaian informasi. Pertama, fitur template. Di sini fitur template dalam Microsoft Word itu menyediakan template-template untuk berbagai jenis dokumen seperti template surat, template laporan, proposal, resume, dan lain-lain. Dengan adanya template ini, kita dapat menghemat waktu lebih dan tenaga lebih karena tidak perlu lagi membuat atau memasukkan format-format itu sendiri karena kita sudah
punya fitur template itu sendiri dan kita bisa menggunakannya. Selanjutnya ada autocorrect, spell check, dan grammar check, yang dimana fitur ini itu membantu kita untuk mengurangi kesalahan dalam pengetikan, pengejaan, dan tata bahasa sehingga pekerjaan kita terlihat lebih rapi dan juga lebih efisien, juga serta lebih profesional, dan tata bahasanya juga akan terlihat lebih bagus. Selanjutnya ada fitur mail match, yang dimana fitur ini itu biasanya digunakan untuk membuat dokumen massal seperti surat atau label dengan mudah. Fitur ini itu penggunaannya cukup dengan menggunakan satu template dan database, lalu pengguna dapat menghasilkan ratusan atau banyak dokumen yang rapih dan profesionalisasi. Juga penggunaan fitur ini itu dapat menghemat waktu yang biasanya dihabiskan untuk menulis dokumen satu persatu. Jadi dengan fitur ini kita dapat membuat dokumen-dokumen atau surat-surat dengan lebih mudah karena kita bisa membuatnya langsung banyak. Sekian yang dapat saya sampaikan, sekian yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.